masih bersama Koko Frankie Leo. Nah ini the real ultimate specialistnya Koko Frankie kayaknya ya. Ya sebenarnya semua sih. Oh, demen semua. semua binatang kok ya. Oke. Tapi ini kayaknya kalau secara tempat ya ini yang paling gede space-nya kayaknya ya mungkin ya yang dedicated banget gitu untuk cats guys ya. Ini ada wild cat, ada domestic cat di sini. Nah kita mau lihat koleksi-koleksi dari Ko Frankie Leo yang ada di ini bisa dibilang farm nggak ya? Enggak lah, enggak farm lah. Catering aja gitu ya. Catering. Bukan catering ya. Catering tempat makan ya. Ini tempat kucing jadi beda ya. Tuh kalian bisa lihat di sini ada kucing-kucing yang sedang. Wow, keren banget dia lagi naik. Nah ini kucing apa kok? Ini Sphinx. Kok nggak ada bulunya? Ya, Emang jenisnya gitu ya? Sphinx. Emang begitu. Bukan Vanuan kan? Bukan. Gue kayak orang bego ya, padahal dari dulu udah sering nanya. Emang Sphinx tuh nggak ada bulunya, makanya dibilang Sphinx karena kayak si Sphinx dari yang Mesir itu. Tapi emang asalnya ini Mesir? Enggak. Kanada. Hah? Kanada? Ya, jadi dia itu Canadian Sphinx. Oh, Canadian Sphinx? Iya. Justru malah nggak ada Mesir-Mesirnya sama sekali ya. Nah, cara bikinnya ini kan nggak tahu ya, ini emang dari alamnya begini atau selective breeding? Kayaknya awalnya sih dia mutasi alam ya. Oh, mutasi alam? Nah, jadi setelah itu baru di selective breed. Oh, jadi mungkin dilihat yang bulunya ini agak pendek, lama-lama hilang gitu Ya. ya. Wow. Terus keunikannya selain nggak ada bulu tuh apanya sih sebenarnya kalau Sphinx? Ya, Sphinx, kalau Sphinx itu dia sebenarnya sama aja kayak kucing biasa, misalnya Persian itu. Ya. Cuman bedanya dia nggak ada bulu. Sebenarnya bukan nggak ada bulu, dia ada bulu halus. Oh, ada bulunya? Ada, cuman kayak halus gitu. Oh, kayak bulu-bulu itu ya, bulu kaki ya, iya kan kayak bulu kaki ya, bisa dibilang kan, bulu kaki cewek mungkin ya. Iya. Nah, kalau dipegang baru berasa, kalau dari jauh kurang berasa ya. Tapi coba kita deketin ya, bisa kan dideketin? Bisa. Kita deketin, hello kid, Noy. Oh iya lo ada bulunya, cuman ya sini. Ini namanya siapa ini? Itu Horus. Oh Horus, Mesir banget ya. Ini Sphinx kayaknya udah mulai banyak yang piara ya. Sudah banyak. Di Indonesia ya. Dan ini cewek ya? Itu cowok. Oh ini cowok? Cowok. Oke, wow. Dia kucing itu kerennya bisa manjat-manjat ya tanpa terluka ya. Atau kayak pernah nggak sih ada yang jatuh gitu dari lantai 3 gini? Sampai atas sekali sih enggak. Enggak ya? Tengah ada. Cuman Oh dia dari nggak tengah, kenapa-napa. tapi nggak kenapa-napa ya? Dia selama posisi pas jatuh nyentuhnya itu bener, biasanya nggak apa-apa. Oh gitu, wow. Berarti memang keren. Nah, kok ini Sphinx tapi kok beda ya? Kayaknya dia ucok baba ya? Ya, Cebol gitu ya? Ini jenisnya Bambino. Oh ini Bambino? Ya, jadi dia kayak Sphinx, hairless, tapi dia pendek kakinya. Oh, ini pendek banget loh guys tuh. Kakinya kayak cuman 5 cm ya. Iya. Pendek banget, tapi basically sama. Sama sih, Perawatannya pun perawatan sama, makan pun sama. Katanya ada rumor dia bisa gigit nyamuk gitu, bentol-bentol ke orang, bener nggak sih? Bisa, ya karena itu kan dia nggak ada bulunya, nggak ada yang ngelindungin. Jadi dia bisa digigit nyamuk, Bisa gigit nyamuk, terus bisa dakian. bisa dakian. Ya, karena kan kalau yang berbulu, debu semua itu kan ketahan sama bulu. Iya, Kalau ini nggak, langsung nempel di kulitnya. Panuan kudisan bisa nggak? Bisa. Oh bisa juga? Ya kalau misalnya tempatnya ini Oh. lembab itu bisa jamuran. Bisa jamuran juga? Oh gitu. Kalau dielus-elus bisa tambah gede nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Itu lain. Oh iya beda ya. Sini, kabur dia ya. Kalau yang Bambino itu kan dia cebol ya? Ya, Dia bisa nggak sih kayak di breeding gitu kan? Katanya kalau kucing cebol kan agak susah dinaikin ya? Yang enggak maksudnya sih. lakinya. Kalau misalnya, Lakinya tapi enggak juga sih. Kita di sini pejantan kita ada yang jenisnya cebol Bambino, kawinin kucing Sphinx. Oh gitu. Kan karena Jadi yang ceweknya tinggi. yang ceweknya kan karena kalau pas mau breeding itu kan mereka nungging. Oh nungging. Kayak turun nungging. Jadi ya Jadi sampai. memang dimudahkan ya Iya. sama si perempuannya Iya. ya. Makanya cewek-cewek kalau yang lakinya nggak nyampe nungging dong. Ya kan biar nyampe maksudnya begitu. Oh topiknya lain ya. Oke, ini kita baru bahas 2 jenis nih ya. Kita ada jenis ketiga di sini nih, kucing yang di pecel lele bukan ini? Bukan. Itu jenisnya Scottish Straight. Oh, Scottish. Jadi Scottish kan ada Scottish Fold itu yang kupingnya nutup, yang ini sih yang straight. Straight kupingnya berdiri ya. Iya. Wow. Tapi kan secara kasat mata memang kayak ini ya, apa ya, feral cats kita bisa bilang. Iya, ini karena warnanya begini. Karena warnanya begini, karena dia banyak sebenarnya tipe warnanya. Iya. Ya. Nah, kalau yang satu lagi mana ya?
Sini kamu. Ini dia ya. Bener nggak sih, sama nggak sih? Apa beda? Sama jenisnya Sama kan, jenisnya sama kan. Nah kalau ini lebih keren nih. Sebenarnya sama-sama keren sih. Cuman ini warnanya ada beberapa Ya, tricolor itu. tricolor. Nah ini kerennya. Tapi ini belum gede ya? Belum. Yang gedenya seperti? Ini ada indukannya. Oh, ini yang bikin beda nih guys. Dari kucing-kucing yang kalian lihat di jalanan, cuman kita katanya nggak bisa keluarin ya. Nah ini dia gede ternyata. Tuh ya, gede banget guys. Ini papanya. Iya. Jadi kalau kayak kucing-kucing domestik itu tuh bukan domestik ya, viral kita bisa bilang, nggak bisa segede gini nih. Dan bulunya pun beda ya. Beda. Kalau ini dia dari Ukraine. Oh Ukraine, impor ya. Iya. Makanya nggak bisa ngasal nih itu. Gede ya, palanya pun bulat. Nah, doi itu laki, dia dominan, jadi kita nggak bisa keluarin dulu. Karena takutnya kan di sini ada perempuan-perempuan yang lain nih. Takutnya dikawinin. Karena bahaya kalau asal kawin ya. Makanya lu jangan suka asal kawin. Bahaya. Yang kayak kucing garong loh. Gitu ya. Oke. Nah, kalau yang hitam itu apa itu? Itu British Shorthair. British Shorthair. Jadi kalau British Shorthair sama Scottish Straight itu kalau kita nggak lihat dari indukannya, nggak lihat dari istilahnya pedigree-nya, sulit dibedain. Dari? Karena mirip. Dari Scottish ini? Jadi Scottish itu leluhurnya itu biasa British Shorthair. Oh. Jadi mereka misalnya dikawin, anaknya itu bisa dapat surat. Oh. Karena ya itu satu line. Breeding ya. Wah, keren banget ya. Maksudnya bisa semacam crossbreed tapi timbul sesuatu yang sama gitu. Iya. Mungkin karena satu ancestor atau gimana tuh? Iya, kayaknya seperti itu. Satu ancestor ya kayaknya ya. Wow. Keren banget nih guys. Ini tapi semuanya domestik ya. Domestik. Semuanya domestik. Nah, kucing ini kalau dipelihara di rumah ya masih bisa lah. Maksudnya friendly to kids dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ada satu lagi guys ya yang jauh lebih menarik. Kita mau lihat Wildcats-nya Mr. Frankie. Tapi kayaknya kita harus masukin dulu ya gini, betul ya? Karena kalau nggak bisa nyap-nyap. Ya. Oke, kita masukin dulu ya. Gue kelupaan guys ya. Ini tuh katanya signature breedingnya Mr. Frankie karena gue dengar sih cuma ada di Indonesia dan di Rusia. Rusia ada, terus di Taiwan ada. Tapi satu orang doang yang punya. Kalau di Pertengkaran. Indonesia baru di sini sih. Jadi baru di sini saja. Yang mana? Ini kucing jenis apa? Ini bukannya jamuran. Enggak, emang jenisnya begitu dia. Orang bilang katanya jamuran ya. Padahal tidak ya. Wah, ini jenis apa ini kok? Ini Laikoi jenisnya. Laikoi namanya. Oh, Laikoi itu di bahasa Yunani artinya itu wolf. Wolf, tapi kucing ya. Karena dia kalau diperhatiin itu ya dari bulunya, dari ininya kayak werewolf dia. Kayak werewolf, betul. Kayak jadi-jadian ya Iya. dia. Sini kamu nak. Ada Ini yang di luar ada tuh. Ini dia nih. Ini kayaknya bisa kita pegang nih. Iya. Dia agak takut sini. Sini mau nggak? Sini. Bingung dia orang baru. Oh iya bingung ya. Dia belum tahu. Nih dia ada di dalam ngumpet. Jadi kita nggak mau ganggu terlalu jauh. Nah si Laikoi ini keunikannya apa selain mukanya? Jadi kalau Laikoi itu ciri khasnya itu di sekitar muka itu dia nggak ada bulu. Jadi kayak pakai topeng. Ada beberapa orang juga ngelihatnya kayak muka monyet gitu. Oh kayak misalnya nggak ada bulunya ya mukanya ya. Terus dari bulunya pun beda dia. Bulunya beda ya? Beda. Oh, bulunya kayak agak jarang. Iya. Ya rada kasar. Cuman dibilang kasar, kelihatannya kasar banget. Cuman kalau dipegang nggak terlalu kasar. Cuman ya lebih kasar dari. Kenapa cuman bisa lu doang yang punya di Indonesia sih? Mungkin karena rada ribet kali ya. Apa Jadi yang pas ribet? beli Laikoi itu mesti tanda tangan kontrak. Jadi ada 5-6 halaman itu dari breedernya di Florida. Oh dari US? Ya, itu lu mesti setuju tanda tangan. Nah, itu berkekuatan hukum. Lu kalau ngelanggar bisa kena denda itu 20.000 US dollar. Wow, dendanya ya bisa Denda. beli mobil ya? Ya. Wow. Jadi mungkin orang beli mungkin bisa, cuman males ribet kali ya. Malas ribet ya, karena emang harus responsibel banget karena itu lu menjaga trade breeding seseorang. Iya, kan, jadi ya? lu kalau kita mau beli nih sama breeder ini, lu mesti kasih lihat tempat lu gimana. Lu pernah piara kucing apa aja, ada kucing apa aja. Dan di kontrak itu nggak boleh lu kawin silang. Nggak boleh cross breeding. Nggak ya? boleh. Dia mau jaga tetap pure. Pure Laikoi. Iya. Terus udah gitu, setelah itu misalnya gue breeding nih. Ada anakan. Misalnya anak itu mau gue jual, itu mesti gue steril. Nggak boleh dibreeding orang. Nggak boleh. Jadi only you yang bisa breeding. Jadi lu mesti minta persetujuan ke Ke yang breeder ya, awalnya. kalau dia bilang oke, baru gue bisa kasih
permitnya gitu ya. Gila, berarti ini super eksklusif ya. Iya. Tapi ini ada tujuan lo breeding kan di sini? Ada tujuan. Jadi yang authorize ya dari sana. Yang di dalam ini lagi hamil ini. Oh, serius? Ya, kalau diperhatiin perutnya rada berisi dia. Wow. Jadi ini mungkin anak-anak pertama yang ada di Indonesia F2 ya ini. Iya. F2-nya dari Ya moga-moga anaknya survive. Moga-moga ya. Moga-moga. Soalnya ya belum pernah. Survive sih. Kalau bisa kayak ada akses ke Indonesia kan keren banget ya. Maksudnya nggak cuman, bahkan ini negara-negara yang nggak maksudnya nggak strategis yang punya banyak kan? Kayak lo bilang tadi Taiwan. Breedernya itu ngomong di Asia itu banyak yang mau beli jenis ini. Tapi nggak semua itu di-approve sama dia. Kenapa? Karena beberapa orang, contoh ada beberapa orang di Thailand itu pengen beli, tapi mereka itu mau coba di crossbreed. Oh, mau di main-main. Makanya nggak dikasih. Nah, biar kata bayar pun nggak dikasih. Tapi ini sekarang mereka ini akhirnya dia keluar guys. Dia itu memang breednya tuh aslinya dari alam seperti ini ya. Seperti itu. Bukan dibuat. Beda sama Sphinx tadi nih. Jadi ini unik banget dan harus dijaga mungkin traitsnya memang. Karena kalau udah mix jadi anjing tidak anjing, jadi kucing tidak jelas. Wow, oke. Ini signature-nya dari Scarlet. Frankie ya, dari Scarlet. Ya makanya logonya aja. Ya, itu Logonya aja ini kucing Lycoil ya. Tapi ini wild apa domestik? ini domestik. Masih domestik. Domestik. Ini baru beneran kita mau ke Wildcats, oke? Let's go. Wih. Ternyata kalau dia dikeluarin gila bener ya. Aduh. Wow. Wah, ini nih. Ini baru Wildcat ya? Sebenarnya dia hybrid. Oh, hybrid. Jadi bapaknya itu Serval, Oke, bapaknya Serval. ibunya itu Serengeti. Oh, Serengeti yang domestik. Domestik. Wow. Lihat. Mukanya guys. Ini namanya apa? Ini kucing ini jenisnya Savannah. Wow. Jadi Oke, mau jalan-jalan nggak apa-apa ya? kenapa? Mau jalan-jalan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak, mesti digendong kan? Oke, wow. Lihat guys, gayanya itu benar-benar kayak leopard kita bisa bilang ya. Dia mirip banget kayak Serval sebenarnya. Kayak Serval ya? Jadi dari kupingnya. head shape-nya kayak Serval, terus totalnya juga kayak Serval. Betul. Cuman dia nggak segede Serval. Serval kan tinggi. Iya. Tapi untuk seekor kucing mah ini gede kok. Ya, kalau dibandingin untuk kucing domestik ini gede. Dia kayaknya haus ya. Sini nak. Gitu, suka ngendus dia. Jadi untuk Red Savannah ini, dia kelainan genetik. Kenapa? Yang normalnya itu warnanya itu nggak orange begini. Oh, Warnanya coklat kayak kucing Bengal. kayak Bengal Cat ya? Oke. Dia kelainan genetik, jadi warnanya lain. Oh, makanya bilang red ya? Red Savannah Mungkin ya. dia kayak semacam amelanistik gitu kalau dia red. Iya. Iya kan? Iya. Dan ini katanya lu doang yang punya gitu. Jadi untuk jenis Red Savannah ini Uh-huh. di dunia ada 2. Satu itu punya orang Amerika, satu lagi di sini. Only 2 in the world? Iya. Bener-bener dua doang? Iya. Silakan di Google cari kalau ada. Silakan di Google ditantangin loh. Cari kalau ada. Kalau ada mau dibayarin. Iya. Mau dibayar. Biar ngumpul semua di sini. Iya benar-benar. Biar bisa jadi project breeding ya. Tapi masalahnya Savannah itu kalau jantan F1 sampai F4 itu secara genetik dia mandul. Nggak bisa breeding. Kalau untuk betina nggak masalah, mau F berapapun dia bisa. Jadi dia harus di hybrid. Tetap nggak bisa. Dia F5-nya baru bisa kita kawinin. Kenapa gitu? Apa bedanya? Contoh di reptil lah. Biasa yang hybrid itu kan untuk di breeding lagi itu nggak bisa. Benar-benar. Nggak fertil. Kawin. Kawin tapi nggak bisa Nggak fertil jadi. telurnya, ya. Nah, Iya, paham. Kayak bed eater gitu ya. Iya. Contohnya, oke, paham saya. Jadi karena dia memang udah hybrid, mungkinnya nggak bisa punya anak ya. Tapi Iya. semasa dia hidup kita harus impress. Karena cuma udah 2 nih. Iya. Harus sebanyak-banyaknya didokumentasikan dan dibikin jurnal kayak ini. Supaya dunia tahu pernah ada hewan ini nih. yang ini juga yang ini breedingan Ukraine ini. Oh, Ukraine. Ya. Oh, Ukraina guys ya. Dan dibawa ke Indonesia. Nak, kamu kenapa nak? Malu banget kayaknya. Birahi dia kayaknya. Oh, laki ya? Laki. Tapi dia jinak sih sama orang nggak? Nggak yang kayak Dia nyakar atau... kalau nggak suka paling itu nabok, hissing. Mirip kayak ular juga ya. Ular nggak bisa nabok. Wow, ini sih one of the best ya. Best looking marking yang pernah gue lihat di seekor kucing sih. Apalagi ekornya tuh. Wow.
Kalau diperhatiin itu ujung Iya. hidungnya itu juga pink dia. Oh, ujung hidungnya pink ya? Paw bawahnya pun itu dia pink. Iya, Jadi bener-bener. emang kelainan genetik. Kayak ya melanistik ya Iya. gitu bisa bilang. Cuma mungkin dia nggak albino. Bukan albino. ya, jadi Ah. matanya masih hitam juga semua. Sini nak, dia ngendus-ngendus terus. Nyari apa sih? Sini. Oke, kalau begitu kita lanjut ke yang lebih gede lagi ya. Masih kurang gede. Kita butuh yang lebih gede lagi ya. Kita mau keluarin yang lebih gede, tapi ini harus masuk apa? Ya, nanti dimasukin dulu. Yuk, kita masukin ya. Wah, hello big cat. Wah, ini gede ya. Wah. Buat yang nggak tahu ya perbandingannya ini segede apa di dunia nyata. Ini mungkin segede apa ya? Anjing American Bully ya. Ini gampangnya kayak kambing udah. Kayak kambing lah ya gedenya ya. Hampir mirip kambing guys gedenya. Dan kalau berdiri tuh badannya bisa stretch dan tinggi ya. Gue tuh, ini kenapa sih dia begitu? Kenapa? Sini. Sebenarnya semua kucing sih. Oh, Dia gitu. ngasah ininya, kukunya. Ngasah kukunya. Hello. Woi. Dia bingung kayaknya. Ini kucing apa kok? Ini jenisnya karakal. Oh, namanya karakal ya. Wow, kupingnya berdiri. Nah, ini baru wildcat ya. Wildcat. Pure wild. Pure wild. Cuman ini udah di breeding di Rusia. Oh, berarti udah ada yang CB-nya ya berarti. Iya. Wow, keren banget loh ini. Ini bedanya dari kucing-kucing wildcat lain apa karakal ini? Kalau dia tuh ciri khasnya itu di atas Kupingnya ya? ada bulu. tuh. Sini nak, yuk aku mau merasakan kamu. Sini loh. Wow, giginya. Ini kalau gigit sakit nggak nih? Gigitnya namanya digigit sakit. Pasti ya. Wah, sini Nadia kayaknya nggak doyan sama gue ya. Mungkin apa karena gue terlalu berani? Dia kayaknya baru keluar masih belum ini banget. Dia lagi nyari tempat spot buat di cium-cium Ya, gitu ya. explore biasanya. Explore namanya ya. Wow. Dan ini cewek semua ya? Cewek. Tadinya itu ada satu jantan, 2 betina. Cuman yang jantan itu sakit terus mati. Lewat. Oke. Tapi mereka udah breeding belum? Belum sempet. Oh, Belum sempet. Berarti masih mencari ya, Ya. jodohnya ya. Oh. Nah, jadi cara Kenapa mereka main itu seperti itu. Oh, Kayak berantem. kayak singa ya berarti. Ya? Hmm. Kayak singa banget. Dan ini asalnya Afrika betul? Ya. Asalnya Afrika guys. Mainnya katanya karena berantem, kayak berantem tapi padahal Emang mereka- kayak berantem, kasar dia. kayak gitu tuh ya, gigit-gigitan ya. Wah. Tapi is it okay? Ya, Nggak masalah, begitu. emang di alam Emang gitu di ya? alam pun begitu. Wow. Tapi kalau dijadiin peliharaan begini apakah ini melanggar aturan gitu? Ini Enggak, jadi semua yang di sini itu ada surat ada sitesnya. surat lengkap Ya, masuk pun lewat karantina bandara. Lewat karantina lengkap beserta surat-surat legal. Ya, jadi di karantina itu 3 hari sampai 1 minggu. Setelah di sana oke kesehatannya, baru kan dirilis. Jadi surat sitesnya pun ada. Iya. Wow, oke. Wow, giginya tajam guys ternyata ya. Oke. Ini dong. Nih ya, gue coba ngerasain giginya. Cuman doi kayaknya nggak doyan sama tangan gua. Tapi dia jinak sih. Ya, kukunya kita lihat nih kukunya. Dipotongin ya. Yang itu baru dipotong, yang ini belum. Kita coba ajak dia main ya. Gini. Oke. Ya. Nah, kayak gitu itu main ya. Ya karena Apa dia, dia- karakal itu nggak ngeong. Dia cuma hissing. Ya, cara komunikasinya kayak gitu. Kameramen takut kameramen ya. Kameramen dikejar yang satunya. Nah, ini kayak gini nih cara mainnya ya. Jadi kita begini-gini. Wow. Oh, dia mendominasi. Kalau yang itu karakternya suka nomprok. Oh, nemplok. Nah, kalau yang ini rada cuek. Yang ini agak santai dia ya. Oke. Sini nak. Itu namanya Lita. Oh, Lita. Yang ini ini Janet. Kayak WWE dia ya. Sini nak. Oh, dia doyannya sama perempuan ya, sama perempuan doyannya. Nah, dia cuma explore aja sih, nyari-nyari ya. Wow. Gua mau digigit. Emang ya? Iya. Emang sakit? Enggak sih, cuma Kaget aja ya. geli. Ya kalau agak lebih dalam kalau aku main. Sini nih, main bola. Dia kayaknya sama gue nggak berani ya. Mungkin aura gue terlalu tinggi ya. Dia takut sama tato lu kali. Oh, tato gue soalnya kucing lebih gede ya. Iya.
Wah, dia bisa tendang gitu, oke. Oke. Waduh, sini main sama saya. Wah. Sini nak. Dia nggak doyan sama gue kayaknya emang. Wah, lucu banget tapi ya mereka ya walaupun mereka wild, mereka bisa dipelihara dengan syarat-syarat yang benar ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, harganya berapa sih? Untuk karakal itu baby itu di Indonesia kurang lebih sekitar 150 lah. Mobil. Benar ya. Oh ya, mobil 150 juta ya. Mereka tuh demen sama lu pada tapi kalau sama gue menghindar gitu loh. Gue bingung kenapa, tapi sama si Koko juga mereka menghindar. Iya nggak sih? Ya, mungkin itu demennya cewek dia. Demennya cewek bisa jadi atau ya kayak ini sama kita berdua ya. Ya cuman Mereka mungkin nggak- aura lu bukan maskulin, feminin. Aura feminin dia tahu mana yang bisa digangguin mana yang enggak. Nih kita berdua dari tadi ngobrol kan di sini loh, kita di tengah loh. Mereka nggak ada ke arah kita, tapi ke arah kameramen mulu gitu loh. Kaki gue sama itu sama. Apa? Gedean kaki gue. Ntar dicabar-cabar. Wush, alright. Wow, oke. Wah. Oh, dia kalau sama tangan gue nggak berani. Ini. Oh mainnya gitu ya. Wah. Nggak boleh kemakan nak. Itu sekali kena sama dia nggak dilepas itu. Masa sih? Iya. Ini dari tadi tangan gue dicakar-cakar sebenarnya sih. Nggak boleh dimakan. Gue mau cobain ininya. Oh sakit juga ya ternyata ya. Rasanya. Oh tuh ya tabokannya ya. Sakit loh, lumayan loh. Ini yang ini habis di ini loh, gunting kuku. Gunting kuku. Kalau yang itu pasti Itu lebih belum, sakit ya. lagi. Dia kesal banget kayaknya nih. Iya, nak sini nak. Nah, oke. Gak apa-apa kan? Digituin. Dia kira dia terdominasi gue, nanti dia jiper. Wow, kalau kalian lihat dari dekat ya, lu lihat dari arah gue deh. Keren banget loh, kalau dari arah gue tuh bubur keren banget loh. Sini. Dari arah gue. Nah tuh lihat deh, gue ditabok barusan. Tapi itu cara dia main sama. Good. Enakan lo ya. Enakan nih. Good girl. Lucu ya, gila luar biasa emang ini. Gimana ya surganya pecinta kucing nih ya. Kamar ini emang top notch sih. Nah, saran-saran nih dari Koko buat orang-orang yang memang mau terjun ke Wildcat nih. Apa yang harus dipersiapkan sih sebenarnya? Ya pertama harus ada budgetnya. Ya, itu wajib, pasti dong. Nggak cuman pas beli ya. Karena mereka makannya ini di sini setiap hari makannya Apa ayam. sih makannya? Ayam? Ayam. Berapa kilo itu? Satu kucing, 1 ekor ayam. 1 ekor? Ya, Setiap hari? setiap hari. Kali indah ya. Nah, Wow. Terus selain ayam? kadang pakai ini, quail apa? Puyuh. Oh, puyuh. Puyuh. Wow. Jadi di puyuh itu ada satu zat lupa namanya apa. Itu bagus buat mereka. Wah, tapi kalau misalkan ayamnya mati, emang mati ya? Frozen, kita pakai frozen. Oh, frozen. Kalau hidup nggak mau ya? Mau sih, cuman kalau kita nggak kasih ayam hidup itu Kasihan juga ayamnya. dan berantakan. Oh. Apa? Bulunya itu terbang Ya, kemana-mana. nanti jadi kayak gini ya. Iya. Oke. Terus selain itu AC perlu juga ya? Iya. AC dan lain-lain kalian ya harus punya ruangan seperti ini kalau memang niat memelihara Wildcat seperti ini. Jadi sebelum memelihara pastinya harus diperhatiin dulu kebutuhannya apa aja, pastiin budgetnya, pastiin lingkungannya kalian punya dan keluarga kalian mendukung gitu. Baru silakan Ya. terjun dan kalau mau fokus Kalau cuman untuk beli mah semua orang bisa beli. semua orang bisa beli ya. Tapi nggak semua orang mau ngurusin. Mau ngurusin dan Iya. dan dedikasiin lah ya. Waktu, tenaga ya, pengetahuan dan lain-lain untuk hewan ini gitu. Oke, kalau gitu props to you, gue salut banget nih. Lu bisa pelihara seperti ini dan sukses istilahnya ya. Berhasil ini berapa tahun di sini? Ya masih belajar lah, 3 tahun. 3 tahun ya, maksudnya hidup thriving dan oke banget dan gendut nih. Tuh, gendut sekali ini. Cuma di Scarlet Queen Catering. Oke, jangan lupa follow Instagramnya Mr. Frankie Leo di Scarlet Queen Catering. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini ya. Supaya kalian bisa lihat hewan-hewan lebih seru lagi dan interaksi gue bersama hewan-hewan di seluruh dunia. Oke?
Itu aja video kita hari ini. Bye.